Dan pemirsa, hingga hari ini dukungan terus mengalir bagi pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1. Dan tidak hanya dari berbagai daerah, tapi juga di Rumah Polonia, rumah pemenangan bagi pasangan Prabowo Hatta. Kita akan mengajak bagaimana kondisi terkini di sana, dan di sana sudah ada rekan kita yang akan mengabarkan langsung bagaimana kondisi terkini di Rumah Polonia. Ya, Yusla. Ya, Sinta, inilah kondisi dari Rumah Polonia di Cimpedak, Jakarta. Ini saya baru mengajak Anda untuk lihat di luar ya, karena sejak 1 bulan terakhir saja ini komplek perumahan ini memang sudah terlihat sudah cukup ramai, tidak hanya dengan kedatangan beragam masyarakat dan juga kelompok masyarakat dari seluruh Indonesia yang ingin mengeluarkan statementnya terkait mendukung Prabowo dan juga Hatta, namun juga sudah banyak sekali penjual-penjual pernak-pernik dengan gambar Prabowo dan juga Hatta Rajasa begitu. Dan pemirsa, hari ini memang setiap harinya dijadwalkan tidak kurang dari 20 kelompok masyarakat untuk melakukan orasi. Jadi dimulai dari pukul 9 pagi hingga kemudian 9 malam. Untuk itu memang terlihat tidak pernah begitu rumah dari Polonia ini terlihat sepi. Dan saat ini pun masih berlangsung orasi dan juga deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo dan Hatta. Saat ini kita sudah berada di dalam, pemirsa, dan ini adalah kondisi terkini saat ini. Ini adalah kurang lebih adalah kelompok ke-18 yang memberikan dukungannya terhadap terhadap Prabowo dan juga Hatta untuk maju dalam Pilpres pada 9 Juli 2014 mendatang. Dan pemirsa, hari ini juga di Rumah Polonia ini tidak seperti biasanya kedatangan tamu, yaitu mantan jaksa agung, yaitu Abdul Rahman Saleh. Dia memang sengaja datang diundang oleh Mahfud MD selaku tim pemenangan dari Prabowo Hatta. Kedatangan dari Abdul Rahman Saleh ini bukan untuk mendeklarasikan dukungannya, tapi untuk menjelaskan satu isu penting, yaitu isu pelanggaran HAM yang senantiasa muncul setiap 5 tahun sekali begitu. Dan ada juga hal-hal lain yang disampaikan oleh Mahfud MD, dan tadi adalah kutipan dari wawancara kami dengan Mahfud. Tangkap ya. Kira kalau orang yang gitu ya, orang yang agak pintar dikit, saya kira kesimpulannya gampang. Kalau persiapan ini tentang tidak ada perdebatan. Kita kemarin pun tidak ada persiapan. Kita tidak sampai, ya kita hanya ketemu 2 jam makan siang pada sehari sebelumnya itu, lalu bicara-bicara masukan, tidak ada melatih gitu, tidak ada. Prabowo serahkan aja sendiri, dan itu hasilnya ternyata bagus, maksimal gitu. Paling ya seperti saya misalnya sebelum debat itu saya mengusulkan kepada Pak Prabowo, Pak, ditanya ada hal-hal yang hampir pasti Jokowi itu mungkin tidak ngerti. Misalnya tanya aja soal trickle down effect dalam pembangunan ekonomi, spillover policy, tanya indeks Gini rasio gitu kan tidak tahu Pak dia, Pak. Prabowo tidak mau, saya tidak mau membuat orang tidak tahu. Saya akan bertanya hal yang dia tahu dan rakyat tahu gitu. Gitu. Kalau mau nyerang misalnya tanya gitu pasti tidak tahu, gampang kok. Gitu. Artinya memang sudah disiapkan buat menyerang itu, Pak ya? Bertanya menjebak dengan cara-cara yang murah seperti itu kan murah. Kalau Tadi adalah pernyataan dari Mahfud MD terkait dengan debat capres yang kemarin baru saja berlangsung. Selain itu terkait dengan kedatangan Abdul Rahman Saleh yang sengaja diundang oleh Mahfud MD. Dalam tadi keterangannya, Abdul Rahman Saleh menjelaskan bahwa sebenarnya isu pelanggaran HAM dilakukan oleh Prabowo ini adalah isu 5 tahunan menjelang Pilpres begitu, karena sebenarnya isu ini sudah dibawa ke tim dari Panwas DPR untuk membahas dan membuktikan apakah benar Prabowo melakukan pelanggaran. Namun kemudian kasus ini tidak berakhir di DPR, namun dilemparkan ke Kejaksaan Agung, dan juga ini masih belum berakhir hingga saat ini, sehingga kemudian malah menjadi masalah baru dan menjadi isu-isu black campaign setiap kali menjelang Pilpres. Demikian Sinta dan Divi, laporan sementara dari Rumah Polonia.